Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah sebelum-sebelumnya kita telah menyampaikan tentang beberapa orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan 10 orang dalam salah satu kesempatan tentang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Pada khutbah-khutbah sebelumnya kita sampai pada sahabat Thalha bin Ubaidillah, sahabat kelima yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat keenam yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Beliau adalah sahabat Zubair bin Awam. Ketika kita membaca sejarah, kita akan mendapati begitu banyak kelebihan, begitu banyak keistimewaan yang ada dalam diri sahabat Zubair bin Awam. Sebutlah misalnya, beliau satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam kesempatan yang lain, Nabi juga pernah mengatakan, Thalha wa Zubair jari fil jannah. Thalha dan Zubair, kata Nabi, akan menjadi tetangga saya nanti di surga. Pernah juga suatu ketika di saat Nabi SAW beserta Umar, beserta Abu Bakar, beserta Thalha sedang berada di atas gua Hira, tiba-tiba terjadi gempa. Ketika itu Nabi mengatakan, Uskun ya Hira, tenanglah wahai Hira, sesungguhnya di atas engkau sekarang ada Nabi, ada As-Siddiq, ada yang akan mati syahid. Yang dimaksud oleh Nabi, wahai gua Hira, tenang, karena sekarang di atas engkau ada orang-orang mulia, ada Nabi, ada orang yang selalu jujur dan benar, yaitu Abu Bakar, ada orang-orang nanti yang akan meninggal dalam keadaan syahid, yaitu Umar, Thalha, dan termasuk Zubair. Masih banyak kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh sahabat Zubair bin Awam. Beliau termasuk sahabat yang ikut hijrah ke Habsyah. 2 kali hijrah ke Habsyah, kedua kalinya beliau ikut. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan meninggal dunia, beliau menunjuk 6 orang ahli syuro, yang 6 orang ini berhak menunjuk dan menentukan siapa khalifah yang akan menggantikan Umar ketika meninggal dunia. Salah satu dari 6 ahli syuro yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar adalah sahabat Zubair bin Awam. Begitu banyak keistimewaan dan kelebihan beliau, dan itu sesungguhnya tidak mengherankan. Kenapa demikian? Karena ternyata sejak kecil beliau sudah dididik dengan begitu disiplin oleh ibunya. Suatu hari ketika seseorang melihat ibu Zubair bin Awam, Sofia binti Abdul Muttalib, mendidik Zubair dengan begitu keras, dengan begitu tegas, dengan begitu disiplin. Kata orang yang melihat, kenapa engkau begitu disiplin mendidik anak yang masih kecil? Sang ibu menjawab, saya mendidiknya dari kecil dengan pendidikan yang begitu disiplin, karena saya berharap ketika sudah besar nanti anak saya menjadi seorang panglima perang yang memimpin pasukan untuk berperang. Itu kata ibunya. Maka tidak mengherankan ketika besar Zubair bin Awam memiliki banyak kelebihan, memiliki banyak keistimewaan, karena dari kecil sang ibu sudah punya cita-cita besar. Sang ibu sudah mempersiapkan kalau anaknya sudah besar nanti tidak boleh menjadi sembarang orang, harus benar-benar menjadi orang besar, harus menjadi seseorang yang memiliki cita-cita tinggi dan mulia. Maka tidak mengherankan setelah besar begitu banyak kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Maka bagi kita para orang tua, tentu setiap ayah dan ibu ingin kelak anaknya menjadi anak yang berhasil, ingin berharap anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang memiliki pengaruh dalam kehidupan. Maka satu hal yang penting kita ingat, setiap orang yang ingin anaknya sukses dan berhasil,
maka persiapan pendidikannya harus dimulai sejak dini, harus dimulai sejak kecil, ditanamkan nilai-nilai kebaikan, ditanamkan nilai-nilai tanggung jawab, ditanamkan nilai-nilai disiplin seperti yang dilakukan oleh ibu sahabat Zubair bin Awam. Maka ketika sudah besar kita melihat sahabat Zubair bin Awam termasuk sahabat yang terkenal dengan keberaniannya yang luar biasa. Kita mungkin pernah membaca sahabat Zubair bin Awam termasuk di antara sahabat yang masuk Islam dalam usia belia. Meskipun ahli sejarah berbeda pendapat tentang usia berapa beliau masuk Islam, yang jelas semuanya sepakat mengatakan Zubair bin Awam masuk Islam di usia yang sangat belia. Ada yang mengatakan Zubair bin Awam masuk Islam di usia 15 tahun. Ada yang mengatakan Zubair bin Awam masuk Islam di usia 12 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Zubair bin Awam sudah masuk Islam saat masih berusia 8 tahun. Yang menarik adalah ketika beliau masuk Islam, seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat lain, keluarganya tidak senang. Keluarga dari Zubair bin Awam tidak ingin Zubair bin Awam keluar dari agama nenek moyang. Maka apa yang dilakukan oleh paman beliau, Zubair bin Awam, dikurung di sebuah tempat, dan di sekitar tempat tersebut diasapi oleh pamannya, diberi asap sebagai bentuk siksaan kepada Zubair. Maka ketika itu pamannya mengatakan, "Wahai Zubair, keluarlah engkau dari Islam. Jika engkau tidak keluar dari Islam, saya akan terus menyiksa engkau." Namun coba kita lihat apa jawaban yang terlontar dari mulut Zubair bin Awam. "Saya selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari Islam. Selama-lamanya saya tidak akan pernah kembali untuk menyembah berhala." Coba kita bayangkan. Kita ambil misalnya, beliau masuk Islam di usia 15 tahun. Keteguhan, kekuatan, keistiqomahan yang luar biasa dari seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Masuk Islam, disiksa dengan siksaan yang begitu keras. Disiksa bukan oleh orang lain, tapi oleh pamannya langsung. Tetapi seorang anak yang masih berusia 15 tahun siap menanggung konsekuensi, siap menanggung siksaan asalkan akidahnya tidak tergadaikan. Sungguh kekokohan pribadi yang luar biasa yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Dan itu tentu kembali lagi tadi, bagaimana ibunya mendidik dengan ketat, mendidik disiplin dari kecil, sehingga anaknya memiliki kepribadian yang sangat kuat. Bahkan kita juga melihat nanti, begitu beraninya Zubair bin Awam. Di awal-awal beliau masuk Islam, tersiar berita kalau Nabi SAW meninggal dunia. Muncul isu. Kejadian ini tidak sebenarnya, tetapi isu yang dihembuskan oleh orang yang tidak senang dengan Islam. Dikatakan kalau Nabi SAW terbunuh. Dan berita itu sampai kepada Zubair bin Awam. Beliau di awal-awal masuk Islam, masih berusia 15 atau 16 tahun. Ketika berita itu terdengar oleh beliau, beliau langsung ke rumah membawa pedang. Tanpa memakai pakaian, beliau keluar rumah dengan menghunus pedang. Beliau ingin memastikan siapa yang membunuh Nabi. Kalau bertemu nanti dengan pelaku pembunuhan Nabi, akan dibunuh oleh Zubair bin Awam. Beliau terus berjalan sampai akhirnya beliau bertemu dengan Nabi SAW. Dan ternyata Nabi tidak meninggal dunia. Nabi bertanya, "Wahai Zubair, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau keluar rumah menghunus pedang?" Zubair menjawab, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan berita kalau engkau terbunuh. Saya tidak rela. Saya ingin mencari orang yang membunuh engkau." Kata Nabi, "Saya tidak terbunuh. Saya biasa-biasa saja," kata Nabi. Sejak itu, Zubair bin Awam diberikan gelar oleh Nabi Hawari Rasulillah, pengikut atau pembela setia Rasulullah SAW. Coba kita lihat, usia berapa beliau melakukan hal tersebut? Usia 15 tahun. Beliau mendengar berita kalau ada yang membunuh Nabi. Anak di usia 15 tahun, beliau tidak rela. Rasulullah, teladan beliau dibunuh oleh seseorang. Keberanian yang luar biasa. Maka setiap kali kita berbicara tentang Zubair bin Awam, yang tampak oleh kita adalah
cerita tentang keberanian, cerita tentang kepahlawanan, nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil oleh ibunya. Maka tidak mengherankan Zubair bin Awam semasa Rasulullah hidup tidak pernah sekalipun absen, tidak pernah sekalipun tidak hadir dalam peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sangat luar biasa. Kita ketahui bersama, berangkat perang tantangannya adalah kehilangan nyawa. Berangkat perang tantangannya bisa jadi ada anggota tubuh yang hilang, ada anggota tubuh yang terluka. Tetapi hal ini tidak membuat Zubair bin Awam takut. Sekalipun di zaman Nabi SAW, beliau tidak pernah absen, tidak pernah tidak ikut hadir perang bersama Rasul SAW. Kalau kita coba bawakan untuk zaman sekarang, mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang misalnya tidak pernah absen hadir di kajian, tidak pernah absen hadir dalam hal-hal kebaikan. Ini sungguh luar biasa, tetapi tentu tidak sebanding orang yang tidak pernah absen hadir berperang dengan orang yang tidak pernah absen hadir di kajian. Meskipun keduanya sama-sama baik, tentu yang tidak pernah absen di medan perang kebaikannya jauh lebih besar. Hadir di kajian, tentu hadir di masjid. Masjid di zaman sekarang sudah ber-AC. Hadir di kajian, ada snack, ada makanan. Kalau berangkat perang, tentu tantangannya ada kematian. Ini hal luar biasa yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Hal menarik lain adalah dalam perang Uhud. Kita tahu bersama, dalam perang Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan. Setelah umat Islam kalah, Nabi tetap ingin memperlihatkan kewibawaan umat Islam, agar umat Islam yang sudah kalah nanti tidak diserang balik oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi mengirim Zubair bin Awam dan Abu Bakar untuk memimpin 70 orang pasukan, seolah-olah ingin mengejar orang-orang Quraisy. Seusai perang, umat Islam banyak terluka, banyak yang syahid, banyak meninggal dunia. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Nabi khawatir, seandainya orang-orang Quraisy tahu penderitaan yang dirasakan oleh umat Islam, tahu banyaknya yang syahid di umat Islam, Quraisy ingin kembali menyerang umat Islam. Maka dikirimlah Zubair dan Abu Bakar. Mengirim Zubair dan Abu Bakar memimpin 70 pasukan. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti Quraisy bahwa umat Islam masih mempunyai kekuatan. Maka berangkatlah Abu Bakar, berangkatlah Zubair dengan 70 orang sahabat yang masih dalam keadaan terluka. Tetapi karena ini perintah Nabi, mereka dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan terluka, tetap melaksanakan instruksi Nabi, pura-pura mengejar pasukan Quraisy agar mereka tidak kembali menyerang umat Islam. Tentang kehebatan 70 orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Zubair, Allah abadikan dalam surat Ali Imran, alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang yang tetap memenuhi, orang-orang yang tetap taat kepada Allah dan Rasul, padahal sebelumnya di perang Uhud mereka menderita luka-luka. Hal yang luar biasa yang sangat perlu kita teladani dari para sahabat. Mereka begitu patuh, mereka begitu tunduk kepada Allah dan Rasul. Setiap kali ada perintah Allah, apapun kondisi mereka, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lagi sedih, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan punya kekayaan, dalam keadaan tidak punya kekayaan, selama itu adalah perintah dari Allah dan Rasul, mereka tetap berusaha melaksanakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Zubair bin Awam, sahabat yang sangat pemberani. Di samping pemberani, beliau juga salah seorang sahabat yang sangat dermawan, sahabat yang sangat pemurah. Dalam salah satu kesempatan, beliau menjual tanah yang dimilikinya dengan harga yang sangat murah. Kemudian orang bertanya dan mengatakan, "Wahai Zubair, engkau tertipu. Tanah engkau harganya mahal. Kenapa dijual dengan harga yang murah?" Jawaban beliau sangat sederhana.
saya menjual tanah saya niatkan fi sabilillah, saya niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, saya jual dengan harga yang murah, semoga yang membelinya bisa menggunakan untuk kebaikan yang banyak. Jika digunakan untuk kebaikan yang banyak, semoga ada juga pahala yang mengalir kepada saya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kepribadian dari sahabat Zubair bin Awam, seorang pribadi yang pemberani, seorang pribadi yang dermawan, bisa kita teladani. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.